Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah membuat video tentang beberapa jenis tanaman pisang dan juga tanaman-tanaman pisang yang tahan terhadap serangan hama penyakit dan yang tidak tahan terhadap serangan hama penyakit. Dan pada saat itu pun juga saya menjanjikan kepada sahabat tani untuk cara mengatasi tanaman pisang yang terserang penyakit atau yang rentan terserang penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat tani, sesuai dengan tema kita, yaitu cara mengendalikan penyakit pada tanaman pisang, baik itu disebabkan penyakit layu fusarium, layu bakteri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua cara, yaitu cara yang pertama adalah secara alami dan yang kedua secara kimia. Nah, di samping itu juga pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan obat yang biasa dan sering saya gunakan untuk mengendalikan penyakit layu fusarium dan layu bakteri, kemudian cara mengaplikasikannya, kemudian termasuk juga saya akan tunjukkan kepada sahabat tani tentang cara kita memangkas tanaman pisang yang sudah terserang layu fusarium atau layu bakteri agar tidak mudah tertular ke tanaman yang lainnya. Nah, oke, pada sahabat tani, langsung saja kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, cara mengatasi penyakit pada tanaman pisang yang terserang layu fusarium atau layu bakteri atau penyakit kerdil. Nah, secara alami ya hanya satu cara sahabat tani. Bahkan pernah dulu kita jelas pada video sebelumnya, yaitu cara yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit tanaman pisang, yaitu dengan cara dilakukan pembongkaran total. Ya, pembongkaran total, kita pangkas seluruh batang pisangnya, baik indukannya maupun anakannya, kita lakukan penggalian secara total sampai kita angkat ke akar-akarnya, kemudian kita bawa keluar ke tempat khusus, lalu kita lakukan pembakaran, dan termasuk lubang bekas rumpun tanaman pisang kita lakukan juga pembakaran. Nah, cara ini memang sangat efektif ya kita lakukan untuk menghentikan proses penularan kepada tanaman yang lainnya. Namun cara ini tentu bisa dibilang cukup berat, kena memakan waktu dan memakan tenaga karena kita harus melakukan pembongkaran secara total. Nah, mungkin kalau hanya terserang 1-2 tanaman saja tidak masalah. Namun kalau sudah banyak tanaman kita yang terserang, tentu ini akan menjadi hal yang sangat berat. Lebih-lebih kalau jenis tanamannya tanaman pisang kepo, akan sangat luar biasa kita lakukan pembongkarannya, capek dan lelah. Nah, namun cara inilah cara yang paling efektif untuk secara alami ya. Kemudian yang kedua, secara kimia. Nah, secara kimia ini sahabat tani memang kita harus melakukan dengan cara memberi obat ya. Adapun obat-obat yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini, dan sesuai dengan pengalaman saya juga, 2 obat ini cukup ampuh ya untuk mengendalikan terutama penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Namun sebelum kita racik obatnya, saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada sahabat tani tentang tanaman pisang yang sudah terserang layu fusarium dan dengan cara ini sudah pulih. Nah, mari kita akan lanjutkan sebelum kita akan perkenalkan obatnya dan cara meraciknya serta cara mengaplikasikannya. Nah, sahabat tani, inilah salah satu jenis tanaman pisang saya yang terserang penyakit layu fusarium. Ya, ini jenis tanaman pisang Ambon kuning atau juga ada yang menyebutnya pisang Ambon warangan. Nah, ini sahabat tani bisa dilihat. Ini bekas terserang layu fusarium. Ini batang-batangnya ini. Ini. Nah, sahabat tani bisa lihat. Ini baru saya aplikasikan obatnya 3 kali. Ya. Nah, ini sudah kembali normal. Cuma karena dia terserang layu fusarium seperti ini, walaupun dia sudah normal, ya, namun nanti buahnya tentu tidak akan maksimal sahabat tani. Sahabat tani bisa lihat ini, pohonnya menjadi ramping. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya di sebelah sana. Nah, ini sahabat tani ini. Ini juga dulu terserang layu fusarium. Ya. Ini pohonnya sudah normal, bahkan dulu sempat kita buat videonya. Ini sudah
sehat, ya tumbuh normal. Nah, sahabat tani bisa dilihat seperti itu. Tapi batangnya tetap kerdil. Nah, tuh sahabat tani bisa dilihat ini bekas-bekas diacak-acak oleh penyakit layu fusarium. Ini. Nah, sahabat tani, kalau sudah mulai keluar daun muda seperti ini, ya pada saat dulu ini kan ini warna kuning semua daunnya. Nah, ini bekas pelepah-pelepahnya ini habis kita pangkas. Bahkan sudah banyak yang kita lepas, ya. Nah, ini sudah pulih seperti ini. Nah, dilihat seperti itu, nah, sahabat tadi pucuknya. Kalau pucuknya keluar seperti itu, umpamanya ini daunnya sudah menguning semua, ya. Tentu begitu keluar daunnya seperti itu, halus seperti biasa, itu tanda bahwa tanaman tersebut sudah sehat, ya. Nah, namun pada saat kita menangani penyakit layu fusarium, sahabat tani, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kalau pohon indukannya ini masih pohon tunggal, bisa langsung kita obati. Ya, kita obati artinya belum ada anakannya. Kalaupun ada anakannya, anakannya masih kecil. Nah, ini yang satunya lagi seperti ini, sahabat tani, ini. Bisa dilihat ini. Ini batangnya menjadi ramping kan? Walaupun dia sudah tumbuh normal, sehat. Bekas terserang layu fusarium. Ya, ini yang terserang di tempat saya ini memang hanya penyakit ambon kuning, yang lainnya sehat-sehat saja. Dan sekarang kebetulan belum ada yang tidak ada yang sakit, sahabat tani. Maka saya tunjukkan saja yang bekas kita lakukan tindakan pengendalian. Nah, ini sahabat tani bisa dilihat ini. Nih. Nah, ini batangnya sehingga menjadi kecil, ramping seperti ini. Nah, jadi kalau kita mengendalikan penyakit layu fusarium dan anakan pisangnya sudah ada, sebaiknya batang induknya ini langsung saja kita pangkas, sahabat tani. Ya, nggak usah kita pelihara. Walaupun bisa normal seperti ini, sudah tumbuh normal, tapi nanti buahnya tidak akan maksimal. Mendingan ini kita pangkas biar pertumbuhan anakannya ini akan lebih cepat. Sehingga kita berharap pertumbuhan anakannya akan lebih sehat, termasuk juga nanti dari segi buahnya. Nah, kalau ini kita pertahankan, nah sobat lihat ini, walaupun sudah sehat tapi ramping banget, tentu buahnya nanti juga akan sangat minim. Nah, bagaimana cara memangkas penyakit layu fusarium yang baik menurut saya? Nah, ini sahabat tani, pohonnya ini jangan dibacok, ya. Kita menggunakan parang, pisau, ya jangan dibacok begini, tapi mendingan kita menggunakan arit, ya. Nah, sahabat tani, untuk memangkas tanaman pisang yang terserang layu fusarium, lebih baik kita menggunakan arit seperti ini atau menggunakan sabit, ya. Sehingga kita bisa tarik begini, tadi tidak usah dibacok. Kalau kita menggunakan parang seperti ini, itu otomatis pasti kita bacok begini. Nah, itu nanti serpihan-serpihan itu bisa terdapat berbagai macam, terdapat banyak jamur atau virus atau bakteri, bisa ratusan, bisa ribuan, sahabat tani. Dan itu nanti akan mudah tertular ke yang lainnya. Hindari, jangan terlalu banyak serpihan-serpihan bekas kita melakukan pemangkasan. Maka kalau kita menggunakan arit seperti ini, itu nanti hanya kita gorok saja. Nah, setelah itu baru kita pangkas. Jadi jangan semuanya dipangkas, sehingga nanti serpihannya akan banyak. Ayo, bagaimana cara melakukannya? Nah, sahabat tani, kita bawa keluar dari area kebun kita. Jadi nggak usah dipotong daunnya dan yang lainnya. Bila perlu bagian ininya, kalau ada plastik, kita bungkus dengan plastik agar cairannya tidak menetes kemana-mana. Nah, inilah caranya, sahabat tani, yang paling efektif. Nah, beginilah hasilnya, sahabat tani ini. Jadi tidak ada serpihan-serpihannya. Maka ini kita lihat batangnya. Ini sudah benar-benar sehat, ya, bersih, jernih. Artinya proses pengobatannya sudah benar sembuh total, ya. Tapi kalau memang baru terserang layu fusarium, maka pada bagian ininya akan terlihat beberapa jaringan yang rusak. Tetapi yang saya tunjukkan ini kepada sahabat tani, tanaman pisang
yang sudah terserang layu fusarium dan sudah kita obati, hasilnya seperti ini. Nah, dengan cara pemangkasan seperti ini, nah maka serpihannya tidak ada, sehingga tidak akan banyak penyakit itu berserakan kemana-mana sahabat tani. Baru setelah kita lakukan seperti ini, baru kita siram dengan menggunakan obat yang kita bahaskan tadi. Nah, seperti ini. Nah, tinggal nanti anakannya ini akan kita tunggu akan lebih cepat besar. Nah, sahabat tani, setelah kita lakukan pemangkasan tadi, jangan lupa arit ya atau sabit atau apapun alat pertanian yang kita gunakan, jangan sekali-kali digunakan untuk menyentuh tanaman yang lainnya. Karena kalau kita gunakan untuk membacok atau memotong daun, pelepah ataupun pohon tanaman pisang yang lainnya, akan langsung tertular sahabat tani. Sama dengan kita mentransfer penyakit. Maka alat pertanian kita sebelum kita gunakan untuk tanaman lain, lebih baik kita sterilkan terlebih dahulu ya. Bisa dengan cara kita rendam dengan, kita cuci dan kita rendam dengan fungisida atau insektisida, terutama untuk jamur ya, bisa menggunakan antrakol, nativo dan lain-lainnya. Nah, ini kalau ini cara kita melakukan pemangkasan. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan tunjukkan kepada sahabat tani obat yang kita gunakan kepada tanaman pisang kita yang sudah terserang layu fusarium atau layu bakteri. Nah, langsung saja mari kita lanjutkan. Oke, sahabat tani, untuk obat yang akan kita gunakan dan cara meraciknya serta cara kita mengaplikasikannya. Nah, obat yang kita gunakan pertama kali ini adalah Furadan 3GR ya. Ini insektisida atau nematisida. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan ini adalah Ciplo ya. Kalau Ciplo tidak ada bisa diganti dengan antrakol. Kalau antrakol tidak ada bisa juga diganti dengan nativo atau merek dagang yang lainnya untuk mengatasi penyakit jamur. Nah, ini. Nah, sahabat tani, kalau tanaman sahabat tani sudah terserang penyakit layu fusarium, maka bisa yang pertama kali sahabat tani aplikasikan yang ini. Nah, setelah diaplikasikan yang ini, baru setelah 4 hari kemudian, baru kita aplikasikan yang Ciplo. Ya, jadi rentang waktu kemudian yang ketiga ini lagi, yang keempat ini lagi. Nah, kurang lebih 4 kali, 2 kali Furadannya, 2 kali Ciplo ini. Ini cara kita melakukan atau mengobati tanaman pisang kita yang terserang penyakit layu fusarium atau layu bakteri. Ya, bisakah dicampur? Juga bisa sahabat tani. Namun saran saya sebaiknya diaplikasikan secara terpisah. Ya, 4 hari pertama yang ini, kemudian setelah 4 harinya kita berikan yang ini lagi, kemudian ini lagi dan ini lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, caranya sahabat tani, untuk satu tanaman pisang, kalau sudah tanaman pisang kita sudah terserang penyakit layu fusarium, nah kita ini sudah saya siapkan 2 ember yang kapasitasnya kurang lebih 5 liter ya, 5 liter sampai 6 liter ini ember ini. Nah, ini cukup kita gunakan kurang lebih 100 gram sahabat tani per rumpun ya. Kurang lebih kita gunakan 100 gram atau 2 sendok makan ini, atau cukup segini ya. Nah, ini kita masukin kemari. Nah, setelah kita masukin, kita campur dengan air seperti ini bisa diaduk. Nah, setelah diaduk, baru fungisida insektisida Furadan ini kita siram ke tanaman. Namun yang paling bagus sahabat tani, ini setelah kita campur seperti ini, kita biarkan dulu semalaman, baru keesokan harinya kita rendam, kita siram kepada tanaman pisang kita. Itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena insektisida atau nematisida Furadan ini berbentuk butiran agar larutan, maksud saya kandungan yang ada di dalam Furadan ini bisa keluar lebih maksimal untuk menyatu dengan air ini, baru kita lakukan penyiraman. Dan apakah bisa kita tabur saja? Nah, saran saya jangan ditabur, tapi tetap diberikan dengan cara dikocor seperti ini. Karena untuk mengendalikan penyakit itu dibutuhkan reaksi cepat ya. Tapi kalau kita tabur tentu reaksinya akan lama. Maka harus kita lakukan seperti ini. Adapun dosisnya, nah ini sahabat tadi bisa berikan untuk 5 liter air sampai 6 liter air bisa kita berikan
Nah, tipu ini ya sekitar 2 sendok makan. Nah, ini 2 sendok makan seperti ini. Baru setelah itu kita aduk sampai merata. Nah, jadi sahabat tani, ini sahabat tadi sudah paham untuk dosisnya. Nah, adapun untuk pencegahan, setelah kita lakukan pengobatan, setelah daun pisang kita sudah mulai kelihatan sehat, nah baru kita lakukan untuk proses pencegahan 1 bulan sekali. Nah, lantas bagaimana kalau sahabat tani butuh lebih banyak? Karena ini kan untuk dosis 1 pohon atau 1 rumpun. Nah, bisa saja sahabat tadi contoh ember seperti ini, kapasitas 20 liter. Nah, ini bisa saja regen ini sahabat tani masukin ke dalam ember ini, difulkan airnya sekitar 20 liter, 1 kilo ini kita masukin. Kalau banyak tanaman yang terserang penyakit, setelah itu kita campur, kita aduk, kita biarkan semalaman. Baru setelah itu nanti air yang sudah kita campur antara air 20 liter dengan puradan ini, setelah kita campur kita biarkan semalaman, baru keesokan harinya kita lakukan penyiraman. Cukup kita ambil 1 liter. 1 liter ini kemudian kita campurkan dengan air putih, baru kita siram. Nah, bisa juga seperti itu sahabat tani untuk cara yang lebih efektif lagi. Nah, oke sahabat tani, ini masalah dosisnya dan bagaimana proses penyiramannya, mari akan saya tunjukkan kepada sahabat tani. Nah, sahabat tani, untuk proses pengocorannya, kalau rumpunnya seperti anakannya hanya 1-2, cukup ini dengan 5-6 liter. Tapi kalau rumpunnya besar, anakannya banyak, bisa sahabat tani berikan 10 liter. Adapun dosisnya nanti tinggal dikalikan sesuai dengan kita bahas di awal tadi. Langsung saja kita kocor pada bagian sini. Nah, masih ada ampas-ampasnya. Nah, ampas-ampasnya ini juga sahabat tani, ini kita tumpahkan sekaligus. Nah, ini yang kita berikan puradan, dan ini yang tanaman pisang kita yang terserang layu fusarium yang tadi sudah sehat. Tidak saya tunjukkan kepada sahabat tani yang lagi sakit, memang tidak ada. Tinggal hanya 2 pohon ini saja, namun sudah kita kendalikan dan sudah sehat dengan cara seperti ini. Kemudian satunya lagi. Nah, satunya lagi ini sahabat tani. Ini tanaman pisang ini juga sama ya. Ini adalah pisang Ambon kuning. Ini pas kemarin terserang layu fusarium. Ini sahabat tadi bisa lihat layu fusarium pada saat jantungnya mulai keluar. Nah, ini habis bekas kita pangkas kemarin semuanya, daun-daunnya yang sudah menguning. Namun itu sepertinya sudah normal ya. Sudah tidak ada lagi yang kuning dan sudah sehat. Namun sekaligus untuk memberikan contoh pada sahabat tani untuk cara penyiramannya, maka ini kita lakukan pada tanaman pisang ini sekaligus untuk mencegahnya ya. Nah. Oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan tentang cara kita mengendalikan penyakit layu fusarium pada tanaman pisang kita. Nah, bagi tanaman pisang sahabat tani yang kebetulan jenis varietas pisangnya gampang terserang atau rentan terserang penyakit, untuk langkah pencegahan bisa dengan cara ditabur terutama di musim penghujan ya. Namun kalau sudah terserang penyakit, terinfeksi penyakit, bisa kita lakukan dengan cara dikocor seperti yang kita tunjukkan tadi. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika masih ada yang kurang jelas, sahabat tani bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.